Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kita terhadap usaha yang kita lakukan dalam rangka mempelajari ilmu agamanya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita yang akan memberikan manfaat kepada kita dunia dan akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas tentang ikhlas. Sebuah kata ikhlas atau sebuah sifat yang sudah tidak asing bagi kita semua. Apa itu ikhlas? Namun sering kita luput darinya karena kelemahan kita terhadap ikhlas itu sendiri. Maka min bab at-tadzkir, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas atau mengingatkan kembali tentang apa itu ikhlas serta bagaimana cara meraihnya. Ikhlas secara bahasa artinya adalah bersih atau jernih, ya. Dalam bahasa Arab disebutkan dalam Mujam al-Wasit, al-ikhlasu khalasa yakhlusu khulusan, yang artinya sofa wazala anhu syaubuhu, yaitu artinya adalah bersih, jernih, yang hilang darinya segala cacat atau aib. Kemudian dalam lisanul Arab disebutkan al-ikhlas huwa an-najah, yaitu selamat. Ya. Ini pengertian ikhlas secara bahasa. Adapun secara istilah disebutkan dalam kitab Maqasid al-Mukallifin, Al-Izz bin Abdissalam menyebutkan bahwa al-ikhlasu an yaf'alal mukallaf at-ta'ah khalisah lillahi wahdah, yaitu bahwa sebuah ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang di sini adalah ibadah, ya, yang la yurid biha ta'ziman minan nas wala tauqiran, yang mana ibadah tersebut atau ketaatan tersebut bukan karena ingin mengharapkan sebuah pengakuan dari manusia, sebuah gelar dari manusia atau dari makhluk lainnya, wala jalb naf'uddini, atau juga dalam rangka memberikan manfaat untuk dirinya, baik itu manfaatnya materi ataupun non materi, wala daf'u darar ad-dunyawi, ataupun bukan juga dalam rangka menolak madorot. Kemudian dalam kitab Al-Ikhlas, Sahal bin Abdillah mengatakan bahwa al-ikhlas an yakuna sukunul ab wa harakatuhu lillahi ta'ala khasah. Ikhlas adalah segala tindak tanduk, gerak-gerik, semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Jadi khulasah dari pengertian para ulama ini disebutkan bahwa al-ikhlas itu adalah meninggalkan semua amalan
yang ditujukan untuk manusia dengan menjadikan amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Baik itu perkataan, perbuatan, baik secara terang-terangan atau sembunyi, baik perbuatannya kecil, sedikit ataupun besar, baik secara sendiri ataupun berjamaah. Ini khulasah daripada ta'rif al-ikhlas. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam Islam mempunyai kedudukan yang sangat agung, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, yang wajib bagi kita untuk meraih, untuk mencari keikhlasan tersebut. Karena sesungguhnya ikhlas bukanlah sebuah amalan ya yang sifatnya tatsabbut lahu 'alan nas bidawam. Jadi bukan sebuah sifat yang menempel terus-menerus pada diri manusia. Ya, bal huwa sifatun, akan tapi dia sifat ya yang bisa hilang dan bisa datang. Hilang karena suatu sebab dan datang pun karena suatu sebab. Maka dengan begini artinya sifat itu adalah ikhlas itu adalah sebuah sifat yang harus kita raih dan harus kita jaga dalam diri kita. Ya. Kenapa harus kita raih? Karena ikhlas juga merupakan ruh amalal muslim. Sebuah ibadah, sebuah ketaatan tanpa diiringi dengan keikhlasan, maka tentu amalan tersebut adalah habaan mansuro, yaitu seperti debu yang berterbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'am mansura. Dan telah sampai kepada kami segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Artinya amalan tersebut adalah sia-sia. Ya. Semakin ikhlas seseorang atas amalan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pahala dan balasan yang diraih oleh hamba tersebut. Kemudian ikhlas juga adalah yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ketika berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kata para ulama, yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah ibadah dengan ikhlas. Ibadah dengan ikhlas wal mutaba'ah, dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, dan tidaklah aku diperintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan ikhlas. Kemudian dalam Quran surat Az-Zumar ayat 2 sampai dengan 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin ala lillahid dinul khalis." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Quran, bil haqq, dengan hak. Fa'budillaha, maka sembahlah Allah saja, mukhlison, dengan ikhlas. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan al-maut wal hayah,
liyabluwakum, untuk menguji di antara kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalannya. Al-Fudail bin Iyad menyebutkan dalam kitab Madarijus Salikin yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa yang dimaksud dengan ayyukum ahsanu amala, amalan yang paling baik adalah huwa akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi ibadah kita semakin ikhlas, ya, maka semakin mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Karena ketika ibadah tanpa ikhlas, ya, dilanjutkan dalam perkataan Fudail bin Iyad tadi, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan apabila dia ikhlas tapi tidak shawab, tidak mutabaah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula ketika ibadahnya benar, mutabaah sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walam yakun khalisan, tapi dia tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak diterima. Hatta yakunu khalisan sawaban, sampai ibadah tersebut ikhlas dan benar. Artinya jangan sampai ibadah kita, rutinitas yang kita lakukan selama seharian penuh 24 jam, dari membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, berzikir, itu tidak ikhlas dan tidak shawab. Kenapa? Semua rutinitas tersebut yang kita lakukan dengan capek, dengan lelah, ya, kalau tidak ikhlas dan shawab, maka haba'an mansura. Ya, wal khalis ayyakuna lillah, dan ikhlas adalah yaitu ketaatan atau ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Was-shawab adyakuna ala sunnah, dan yang dimaksud dengan benar adalah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masalah ikhlas ini banyak sekali dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang tadi sudah disebutkan ayat-ayatnya. Adapun hadis-hadisnya banyak sekali, ya, di antaranya hadis yang insya Allah kita sudah hafal semua, ya, karena ini adalah hadis yang selalu ada di urutan pertama dalam kitab-kitab hadis, yaitu tentang amal. Innamal a'malu binniyat, ya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini adalah salah satu dalil dari hadis tentang al-ikhlas. Kemudian dalil yang lainnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa fisik tubuh kalian dan juga harta kalian, akan tapi melihat kepada qulub wa a'mal, ya, kepada hati dan amal perbuatan. Maka, ya, dari sini bahwa ikhlas itu bukanlah suatu amalan yang remeh, ya, yang disepelekan, yang dipandang sebelah mata. Akan tapi seyogianya ikhlas itu senantiasa hadir dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, terlebih ketika hendak melakukan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada beberapa hal, ya, yang membantu kita untuk meraih ikhlas tersebut. Yang pertama adalah istihdharul insan amrallahu bih. Senantiasa kita yakin bahwa ikhlas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa perintah? Padahal itu adalah untuk kita sendiri manfaatnya ikhlas itu. Tapi Allah perintahkan. Ini adalah salah satu bentuk rahman rahim Allah Subhanahu wa taala kepada manusia.
Allah ciptakan kita di muka bumi ini dengan hudud-hudud, dengan amar-amar, dengan perintah, dengan batasan, dengan larangan, adalah agar kita senantiasa berada dalam jalannya, jalan siratal mustaqim, jalan kebenaran, ya, jalan Islam yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk beribadah, maka sempurnakan ibadah tersebut pun dengan ikhlas. Ya, ini perintah. Kenapa? Agar sempurna, agar jangan sia-sia. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalian ibadah jangan sampai sia-sia. Nih ikhlas, aku wajibkan. Ya. Siapa yang mewajibkan? Ada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan akan ikhlas ini, maka jadikan ikhlas ini senantiasa hadir, ya, dalam setiap aktivitas kita. Kemudian yang kedua adalah mengetahui bahwa ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya dan salah satu syarat sahihnya ibadah. Maksudnya adalah bahwa ibadah kita harus senantiasa shawab, ya, wa khalis, benar dan ikhlas. Benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah senantiasa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirr wal jahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terang-terangan dan yang tersembunyi, apapun itu bentuknya. Karena sesungguhnya segala apa yang ada di dunia ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ketahui gerak-geriknya, baik itu yang tersembunyi ataupun terang-terangan, baik yang kecil maupun besar. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala huwal awwalu falaisa qablahu syai'. Sebelum diciptakannya alam semesta ini, sebelum diciptakannya surga, sebelum diciptakannya malaikat, sebelum diciptakannya bumi, sebelum diciptakannya makhluk di dalamnya termasuk manusia, huwal awwal qablahu syai'. Allah Subhanahu wa taala adalah yang awal. Tidak ada makhluk sebelumnya. Wa huwal akhir falaisa ba'dahu syai'. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala adalah al-akhir. Ya, tidak ada makhluk sesudahnya. Manusia berada di antara itu. Ada dan tiada. Ada ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir di muka bumi ini. Tiada ketika dia meninggal. Allah Subhanahu wa taala hayyun qayyum. Tidak mati. Ya, dia senantiasa hidup. Ya. Wallahu adz-dzahir falaisa fawqahu syai'. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi, Maha mengetahui. Tidak ada yang luput darinya. Wa huwal batinu falaisa dunahu syai'. Ya, dan dia juga Maha mengetahui segala hal yang tersembunyi. Karena itu, sekecil apapun ibadah kita, ya, jangan takut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat, pasti melihat. Karena itu, kerjakan amal kebaikan sekecil apapun sekalipun itu tersembunyi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadahnya besar. Tidak perlu, ya, pandangan dari manusia, tidak perlu sanjungan daripada manusia, tidak perlu pujian manusia. Ingat, ada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Ar-Ra'd ayat 10, "Sawa'um minkum man asarral qaula wa man jahara bih, wa man huwa mustakhfin bil laili wan nahar, wa man huwa mustakhfin bil laili wasaribun bin nahar." Sama saja bagi Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapan itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Ya. Kemudian yang keempat adalah senantiasa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita manusia, ya, atau makhluk, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau madarat sedikit pun kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu. Akan tapi di sana banyak sekali
manusia yang melaksanakan ibadahnya karena ingin dihargai manusia, karena ingin disebut seorang alim, seorang abid, seorang dermawan, dan gelar-gelar yang lainnya. Sehingga dengan gelar-gelar tersebut dia akan mendapatkan manfaat dari manusia, baik itu manfaatnya yang moral ataupun yang real. Baik manfaatnya itu adalah uang, materi, ataupun non materi. Orang akan tunduk, akan hormat kepadanya. Ya, ini padahal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar ya kita itu jangan sekali-kali penuh percaya kepada makhluk, bahwa makhluk tersebut bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada kita. Tapi yang harus kita lakukan adalah senantiasa hadir yang pertama dalam diri kita ketika kita butuh sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ibrahim ayat 12, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran, ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja orang-orang beriman itu bertawakal, bukan kepada manusia. Begitu. Kemudian yang kelima adalah mengetahui bahwa setiap perbuatan, setiap amal, setiap ketaatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala wala budda. Ya, pasti. Sekecil apapun itu. Karena itu ketika kita melaksanakan ibadah tadi, jangan lupa hadirkan yang namanya ikhlas. Awal tidak bisa, di tengah lupa, di akhir lupa, setelah itu mudah-mudahan ikhlas, begitu. Jangan lupa itu, ya, karena akan dibalas amalan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah senantiasa mengetahui bahwa ya Allah Subhanahu wa taala kelak nanti memberikan balasan kepada kita. Ya, ketika baik akan mendapatkan balasan yang baik. Ketika buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Tentunya balasan tersebut baik ataupun buruk itu besar, bukan suatu hal yang kecil. Ketika kita mengetahui bahwa azim sawabuhu wa azim iqabuhu, maka kita senantiasa akan menjaga keikhlasan ini. Ya, dan menjauhi kesyirikan dan menjauhi segala hal perbuatan yang menghilangkan yang namanya sifat ikhlas. Ya. Faman alima sifatul jannah wa sifatun nar, ya, karena ketika kita mengetahui akan agungnya, besarnya balasan Allah Subhanahu wa taala berupa surga ketika mengamalkan kebaikan, dan pedihnya atau sakitnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala api neraka kepada mereka yang berbuat keburukan, maka alima ayu syai'in yatlub wa min ayu syai'in yafir. Maka dia akan tahu, ya, akan segera untuk mencari tahu apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya minta, apa yang harus saya raih, dan apa yang harus saya jauhi, ya, yang harus saya buang jauh-jauh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda bahwa man khofa adlaja, barang siapa yang takut, ya, yaitu takut tidak meraih surganya, takut tidak bisa meraih ridhonya, rahmatnya, keberkahannya, adlaja, dia akan menyegerakan berbuat kebaikan sedini mungkin, secepat mungkin, ya, sebaik mungkin, tanpa ditunda-tunda. Karena waman adlaja balagol manzila,
siapa yang melakukan kebaikan sedini mungkin, secepat mungkin, sebaik mungkin, sesegera mungkin, balagol manzila, maka dia pasti akan meraih apa yang dia harapkan. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya sil'ah Allah mahal. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, perbendaraan yang Allah simpan untuk umat yang berbuat baik mahal. Ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya simpanan balasan yang agung, yang mulia tersebut adalah jannah. Karena itu para ulama menyebutkan bahwa barang siapa yang ingin meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersegera. Jangan menunda. Li'annal jannah la tunalu bil amani wala bit tamanni. Surga itu bukan diraih dengan hanya angan-angan belaka, ya. Sedangkan dia kesehariannya adalah jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinal amal bil ijtihad. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan, perlu usaha. Ya, maka ikhlas pun bukan sesuatu yang iya besok, iya nanti. Harus ada usaha dari kita. Iya. Kemudian yang ketujuh adalah salah satu cara untuk meraih ikhlas adalah dengan keikhlasan tersebut akan bisa memberikan manfaat, akan bisa memberikan syafaat kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Apa? Dengan ikhlas yang kita lakukan bisa kita jadikan wasilah keikhlasan tersebut, ya, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilepaskan dari suatu kesempitan atau suatu hal mara bahaya. Sebagaimana hadis, ya, yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah SAW mengkisahkan 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tidak ada yang mengetahuinya dan tidak ada yang bisa membebaskan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali bertawasul dengan amal ikhlas. Maka kemudian mereka pun mulai bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ikhlas mereka. Yang pertama adalah apa? Seorang yang senantiasa berbuat baik, birrul walidain, kepada kedua orang tuanya. Tidak pernah sekalipun mendahulukan kedua orang tuanya dalam hal mendahulukan anak istrinya sebelum kedua orang tuanya makan. Sampai suatu hari, suatu malam, kedua orang tuanya tertidur pulas sebelum datang waktu makan. Sedangkan waktu makan hadir setelah itu, siap setelah itu. Namun seorang lelaki ini, ya, dia tidak mau memberikan makan tersebut kepada anaknya dengan alasan kedua orang tuanya belum makan. Padahal anak dan istrinya sudah kelaparan, bahkan anaknya merengek nangis. Namun dia tetap bersikukuh, tidak akan aku berikan sebelum mereka makan. Sedangkan kedua orang tuanya adalah tertidur. Lalu ketika terbangun baru diberikan makan kepada kedua orang tuanya. Sisanya baru diberikan kepada anak-anaknya. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika memang itu adalah ikhlas karena Engkau semata, maka bukakanlah, ya, penghalang batu besar ini dari mulut gua." Maka bergeraklah sedikit. Mereka belum bisa keluar. Lalu orang kedua pun, ya, berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menjadi seorang bos, pimpinan, direktur yang mempunyai karyawan banyak. Kemudian di hari pembagian kafalah ada salah satu karyawannya, ya, tidak mengambil haknya. Dia pergi begitu saja. Namun si bos ini tahu. Ya. Si bos ini tahu uangnya itu disimpan, kemudian dia gunakan agar tidak hilang, diberikan manfaat, dibelikan atau diusahakan sesuatu yang bermanfaat, yaitu dibelikan kambing. Yang kambing itu setelah lama, seiring berjalannya waktu, beranak pinak sampai memenuhi lembah di antara 2 bukit. Kemudian setelah itu datanglah karyawan tadi, ya, ke si bosnya dengan mengatakan, "Saya mau mengambil kafalah yang dulu belum saya ambil." Apa kata si bos tadi? "Apakah kamu tidak lihat kambing-kambing yang ada di sini sepanjang seluas savana ini?" "Ya," kata karyawan tadi. "Inilah kafalah antum." Tidak percaya. Dulu kafalah yang tidak engkau ambil, ujroh yang tidak engkau ambil
aku belikan kambing lalu beranak pinak dan tidak aku gunakan sedikit pun harta tersebut. Ya, lalu diberikanlah kambing tersebut dan diambil semua kambing tersebut oleh karyawan. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika hal tersebut adalah aku lakukan karena Engkau semata, maka bukakan ya penghalang di mulut gua ini." Maka bergeserlah sedikit batu tersebut. Akan tapi belum bisa keluar. Yang ketiga berdoa. Ya. Yang ketiga adalah seorang lelaki yang mempunyai keponakan perempuan yang cantik jelita, yang sangat dia idam-idamkan, yang sangat dia dambakan, yang sangat ingin dia miliki. Tapi dia belum bisa memilikinya dengan berbagai hal. Sampai suatu saat, ya, datanglah kesempatan itu ketika si ibu si perempuan tersebut, ya, jatuh sakit. Lalu si perempuan tersebut datang ke laki-laki ini, ke pamannya. "Wahai pamanku, ibuku sakit. Aku butuh uang atau emas, ya, untuk berobat dan biaya keperluan lainnya." Kesempatan ini tidak dia sia-siakan. Ini nih, kapan lagi kan? Balas jasa istilahnya. Boleh, aku berikan kepada engkau uang ini, aku berikan kepada engkau emas ini, tapi dengan syarat engkau harus tidur denganku. Awalnya perempuan ini bimbang. Mana mungkin, ini haram, gak boleh. Tapi di sisi lain ibunya sakit. Ya, dia tahu bagaimana agungnya birrul walidain. Akhirnya dia, baiklah, saya terima. Kemudian setelah mereka sudah siap dalam suatu tempat yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah thalithuhuma, Allah yang ketiganya, ya. Dan perempuan pun itu sudah ikhlas merelakan tubuhnya, ya, untuk diberikan kepada, ini masih perawan, untuk diberikan kepada pamannya tersebut. Si perempuan tersebut berkata kepada pamannya, "La uhillu laka an tafuddal khatama illa bihaqqihi." Wahai pamanku, sesungguhnya aku tidak menghalalkan cincin ini untuk dipakai oleh orang yang bukan haknya. Maksudnya aku tidak mau diperawani kecuali oleh haknya, oleh suaminya yang sah. Kemudian fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha. Aku terperanjat, kaget akan kata-katanya tersebut. Jadi dia baru sadar. Ya, sadar selama ini sudah gila otaknya karena kecantikannya. Sudah hilang akalnya karena mabuk cinta terhadap wanita tersebut. Diingatkan oleh perempuan tersebut, fataharrajtu. Ya, sadar, kemudian dia jadi, ya, fansaraftu anha wa hiya ahabbun nas ilayya. Kemudian dia pergi berpaling dari perempuan tersebut, ya, lari keluar dari ruangan tersebut. Wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, dan aku tinggalkan emas untuknya, aku berikan begitu saja. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika memang apa yang aku perbuat itu dengan memberikan emas kepada wanita tersebut untuk mengobati ibunya, dan aku tinggalkan zina yang haram ini ikhlas karena Engkau semata, maka bukakanlah pintu gua yang tertutup ini." Maka Allah Subhanahu wa taala geser dan akhirnya terbukalah, ya, pintu gua tersebut dan mereka selamat. Ini salah satu di antara keutamaan ikhlas. Jadi bisa kita gunakan dalam keadaan sempit. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman Rahim. Kalau antum punya amal keikhlasan, ya, tawassullah dengan ikhlas tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit. Kafalah yang tidak kunjung turun, kafalah yang selalu habis awalnya, ya, awaluha wa akhiruha sama saja sawaun, gitu kan? Karena apa? Kebutuhan hidup, berdoa kepada Allah. Allah akan bukakan. Gitu. Ya. Kemudian yang terakhir, karena waktu sudah lewat, ya, walaupun masih banyak, yang terakhir adalah senantiasa membaca sirah as-salafus salih. Ya, senantiasa membaca sirah perjalanan para ulama, bagaimana mereka meraih ikhlas, ya, bagaimana mereka senantiasa hadir keikhlasan mereka dalam setiap amal perbuatan mereka. Tentunya ikhlas adalah bukan suatu amalan yang tadi disebutkan di awal yang mudah diraih,
begitu saja akan tapi penuh kesungguhan. Tapi yakinlah bahwa barang siapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebaikan, untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, pasti Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk hamba tersebut. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Walaupun tentunya pembahasan ini masih banyak ya, di sini juga pembahasan belum selesai, akan tapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa melanjutkan tentang ikhlas ini yang dibahas dari sisi lain, baik itu dengan pemateri yang sama atau pemateri yang lain, yang intinya adalah dalam rangka meningkatkan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.